bersama dengan Prilly dan juga Umay. Ya sama Umay ya. Iya. Kalau kerjasama sih 1 tahun lebih kali ya. Oh, Enggak. Kerjasama untuk Cinta di Balik Awan. oke kan mau lagi. Kalau mau lagi kan tergantung jadwalnya Umay. Kalau Umay sama Prilly. Oke, Mas Martin mungkin mau ditambahin pertanyaan yang sama tadi? Udah, pertanyaannya sama, bonus buat berdua dulu. Oke. Ini ada pertanyaan untuk ini ya, apa film yang mau? Kira-kira ada kerjasama lagi nggak nih sama Umay sama Prilly? Ya semoga ya, sebentar lagi ya. Dengan Vision Plus. Ya. Kita tunggu ya waktunya. Amin. Kita doain ya. Aminin bareng-bareng ya. Umay dapat inspirasi kali ya buat nulis lagi. Oh, iya. Dari balik papan kan. Beneran kan? Cinta di Balik Papan. Aduh. Ya, Prilly, untuk pertanyaan untuk Prilly. Di YouTube ini kan series Cinta di Balik Awan ini sudah ditonton lebih dari 11 juta kali di YouTube ya. Karena ceritanya yang seru ya, tadi dijelasin juga gitu. Nah, kalau untuk versi yang di remake di Vision Plus ini, apa saja sih perbedaannya dari segi cerita? Nah, mulai dari episode, durasi, dan juga plot. Waduh, beda banget sih. Kalau dari segi cerita bener-bener sangat beda gitu. Karena kalau Cinta di Balik Awan yang di YouTube itu kan bener-bener romance gitu ya. Tapi kalau di sini kan banyak banget hal-hal yang diangkat kayak traumanya Jane, backgroundnya Razi di sini lebih ditebelin lagi, konflik Razi di kantor. Jadi bener-bener konflik kita kan nggak mungkin cuma berhenti di percintaan aja. Kita sebagai manusia pasti punya konflik di pekerjaan, konflik di keluarga, konflik pertemanan, konflik sama diri kita sendiri. Nah, di Cinta di Balik Awan semua itu dikulik gitu. Konflik kita terhadap diri kita sendiri, konflik kita terhadap trauma kita, konflik kita terhadap pekerjaan kita. Sehingga orang yang nonton, kalau dia nggak relate sama percintaan ya, tapi dia pasti relate sama salah satu unsur di dalam Cinta di Balik Awan. Entah kehidupan di pekerjaan, entah gimana dia punya trauma sama masa lalu, entah gimana dia sebenarnya menyimpan sesuatu di dalam diri dia dan nggak tahu cara rilisnya gimana. Jadi bener-bener seri Cinta di Balik Awan ini menawarkan banyak banget hal dan warna-warna baru yang ada di Cinta di Balik Awan. Jadi ya pasti beda. Terus kalau Cinta di Balik Awan kan series, episodes gitu. Kalau di YouTube itu jatuhnya short movie gitu. Nah, gitu. Jadi otomatis lebih mendalam, lebih mendetail, lebih kaya akan unsur di dalamnya yang ada di sini. Betul sekali. Nah, untuk Umay nih, nah, dia katanya sampai belajar weton buat Cinta di Balik Awan. Iya. Aku risetnya tuh waktu itu sempat ke Gunung Kidul nih. Gunung Kidul tuh mana Mas Imam? Ada Mas Imam nggak? Oh di luar yang ada. Jadi sama aku sama penulisku itu ke Gunung Kidul, terus kita nginep di rumah warga, terus belajar langsung sama warga di Gunung Kidul tentang weton, tentang gimana caranya santet, segala macam. Tapi aku belajar doang ya. Serius? Belum aku gunakan. Oh, belum digunain ya? Bener-bener riset banget kan, camping apa, ngasih unjuk lah foto-fotonya. Ya ampun, untuk nulis aja jauh banget ya modalnya kita untuk modalin dia camping apa segala macam. Dan aku tuh pas mau ikut gak boleh, padahal kan aku mau, ayo dong gue juga riset mau ikut gitu. Cuma abis buat ini gak sih, lotion nyamuk lah. Ada glamping. Iya. Glamping tuh bikin tenda pakai. Bukan camping, glamping. Iya, jadi aku udah menawarkan diri loh ya untuk riset loh ya. Tapi sama Umay nggak boleh karena katanya ribet lo digigit nyamuk nangis gitu. Jadi kayak ya udahlah aku nunggu tulisan dia aja gitu. Iya benar. Ya hasilnya aja lah ya. Iya. Gak usah ikut ke laboratorium gitu. Oke, ini balik lagi ke Arbani dan juga Yasamin. Tanpa spoiler nih, menurut kalian apa sih yang paling menarik dan wajib ditunggu oleh para pemirsa di series ini? Scene paling menarik ya? Scene paling menarik. Udah banyak sih sebenarnya. Setiap episode pasti ada scene yang menarik sih ya. Iya, endingnya menarik kan sebenarnya. Jangan dong. Yang mungkin salah satu ya, salah satu yang menurut gue unik itu ketika gue lupa lagi itu di episode berapa, pokoknya ada di mana Razi sama Jane itu dia kayak
masuk gimana ya ngejelasinnya ya? Susah itu nggak bisa dijelasin. Susah sih. Susah sih. Pokoknya itu ada di trailer sih sebenarnya. Nah, itu salah satu scene yang wow. Masuk ke bangunan gitu. Bukan. Jadi itu scene-nya mungkin gue jelasin dikit. Yang jelasin deh. Itu scene-nya eksperimental banget. Jadi kalau gue kan selalu punya pertanyaan gimana sih kita rasanya ngobrol lagi sama orang yang udah nggak ada gitu kan. Dan di scene itu kesannya tuh kayak bukan ke alam lain sih. Itu maksudnya dia kembali ke ingatannya sendiri tapi dalam bentuk scene yang cukup eksperimental sih jadi. Tapi emang itu susah banget buat dijelasin. Cuma kalau ditonton pasti kayak wah ini andai aja momen ini bisa terjadi di hidup gue sih. Itu dekat banget sih rasanya buat kita. Jadi buat yang nonton kalau belum paham atau sulit paham dimundurin aja lagi dikit gitu ya untuk lebih mengerti gitu ya. Betul. Iya. Nah kalau untuk dia Samin, apa scene yang paling yang kamu ingat banget sampai sekarang? Ini hampir semuanya menarik, tapi mungkin yang bikin semuanya jadi penasaran banyak banget scene kita yang improve Uma yang cuma kasih ideas untuk scene-nya dan kita disuruh mainin aja. It's quite a challenge. Kalian coba tebak scene mana yang improve. Pokoknya cukup banyak. Banyak kan? Banyak kan gitu. Kayaknya tapi kalau improve yang paling suka yang kita di tenda ya. Yang di tenda. Itu dicari tuh episode berapa kalau ada yang tahu nanti langsung aja komen di Instagram Vision Plus ya. Iya kan. Nih di sini nih gitu. Yang di tenda itu. Ini gak ada. Kirain masih challenge gitu. Biar keren aja. Untungnya pemain-pemainnya emang keren banget. Jadi bisa memberikan sesuatu untuk scene itu gitu. Selain pemainnya bisa perlu diingat bahwa Uma udah nambah profesi foto master. Iya benar. Udah baca ya. Semuanya bisa. Ya. Mereka keluar gue kasih. Jadi ini dong motivasinya terus kayak gila ini sutradara ngasih gue chat. Itu. Karena gue sebagai aktor baru gue benar-benar gimana deh? Ini bagian dari hasil Gunung Kidul juga ya, Mas? Betul. Iya. Oke. Terakhir, mari kita sebutkan satu alasan mengapa Cinta di Balik Awan ini wajib banget ditonton. Dari Pemartin Anugrah dulu. Satu alasan. Karena original. Iya. Itu alasan. Satu doang. Karena original. Itu dari D-nya dari gue dengar semuanya ini sangat original.